Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama dengan kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang reaksi korban selingkuh. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, walaupun perbincangan kali ini bukan merupakan kelanjutan daripada perbincangan kita terdahulu, tetapi karena yang terdahulu kita bicara tentang mengapa selingkuh, dan itu sangat dekat dengan topik pembicaraan kita kali ini, Pak Paul ya. Mungkin pertama-tama Pak Paul bisa menjelaskan sebenarnya mengapa seseorang itu selingkuh, dan baru nanti kita akan bahas bagaimana reaksi korban selingkuh itu, gitu Pak Paul. Kita mencoba menyoroti tentang perselingkuhan dari 3 sisi. Yang pertama sisi psikologis, kedua sisi moral, dan ketiga sisi rohani. Nah, dari sisi psikologis, ya saya menyimpulkan bahwa sebetulnya itu penyebab perselingkuhan adalah kurangnya pengendalian diri. Jadi nggak benar kalau kita itu berkata cinta kita hilang lah apalah. Ujung-ujungnya adalah kurangnya pengendalian diri. Kita nggak bisa menguasai diri kita sehingga akhirnya melewati batas dan jatuh dalam dosa perselingkuhan. Kedua, dari sisi moral, sebetulnya perselingkuhan merupakan masalah ketidaksetiaan. Bahwa kita itu tuh nggak bisa bertahan dalam derita, di dalam suasana hati yang gak enak. Dan kita mau enak, kita mau senang, kita mau dipenuhi kebutuhan kita, akhirnya kita berselingkuh. Jadi itu masalah kekurangan kesetiaan kita. Sedangkan yang ketiga dari sisi rohani, perselingkuhan adalah sebuah masalah ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Jadi kita itu dengan berselingkuh sebetulnya mendeklarasikan pemberontakan kita terhadap perintah Tuhan itu sendiri. Jadi ya kita menekankan bahwa di dalam hidup kita mesti dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita lengah, sebab kalau kita lengah maka akhirnya kita bisa tergoda oleh keinginan sendiri dan jatuh ke dalam dosa perselingkuhan. Iya, memang perselingkuhan ini tentu akan menimbulkan korban ya Pak Paul ya, baik pasangannya maupun anak-anaknya. Tetapi kali ini kita coba fokus kepada pasangan dari pelaku selingkuh ini Pak Paul. Nah, sebenarnya apa reaksinya atau bagaimana dia menanggapi ketika tahu bahwa pasangannya itu berselingkuh gitu Pak Paul? Berita bahwa pasangan kita berselingkuh mungkin ya sama buruk dan sama beratnya dengan berita bahwa pasangan kita meninggal dunia secara mendadak. Begitu memukulnya. Nah, coba kita akan lihat beberapa reaksi yang umum dialami oleh para korban selingkuh. Reaksi pertama adalah kita tidak percaya biasanya pada apa yang telah kita dengar atau ketahui. Nah, itu sebabnya kita berusaha mencari tahu kebenaran berita ini. Mungkin orang mengatakan sesuatu kepada kita, mungkin kita menemukan SMS-nya, mungkin kita membaca BBM-nya, atau apa dah. Pokoknya begitu kita melihat sesuatu, kita langsung berfirasat pasangan kita telah berselingkuh. Nah, reaksi pertama biasanya adalah nggak percaya. Jadi kita mau mencari tahu kebenaran berita ini. Nah, sesungguhnya upaya mencari tahu bermuatan 2 motivasi. Pertama ya, di satu pihak kita ingin memastikan kebenarannya, tapi di pihak lain kita berharap bahwa kita akan menemukan bukti yang memperlihatkan bahwa berita ini tidak benar. Jadi meskipun kita ingin tahu benar nggak nih ya, tapi sebetulnya tuh terbersit sebuah keinginan, ya harap ajalah saya salah aja gitu. Ini yang menyebabkan Pak Gunawan kalau kita perhatikan ya, betapa seringnya pada kali pertama dikonfrontasi, terus si pelaku selingkuh berkata, kamu keliru, saya nggak ada apa-apa kok, saya begini aja kok. Kebanyakan korban selingkuh itu tuh akan diam dan mengiyakan. Pertanyaannya kenapa kok di awal itu tuh begitu mudahnya dia kok, iyalah memang saya keliru, yang memang nggak ada apa-apa kok, apa-apa. Karena itu tuh, di dalam dirinya sebetulnya ada 2 keinginan. Yang satu mau memastikan kebenaran, yang kedua adalah berharap ini berita salah. Jadi makanya waktu pasangan berkata, enggak ada apa-apa kok, hanya teman aja. Ini juga begini. Udah kita diam. Karena itu sesuai dengan keinginan kita yang kedua. Bahwa berita ini sebetulnya berita yang enggak benar.
Apakah reaksi seperti itu juga muncul kalau seandainya korban selingkuh ini melihat sendiri? Misalnya saja melihat pasangannya sedang menonton bioskop berdua, masuk ke gedung bioskop atau tinggal di hotel. Kan sudah istilahnya itu kepergok gitu Pak Pol ya. Jadi langsung dia tahu hal itu. Bagaimana Pak Pol? Kalau kepergok dalam pengertian tertangkap basah sedang berbuat ya, sudah tentu itu nggak bisa lagi di kotak-katik deh, itu terlalu jelas. Tapi misalkan misalnya nih ya, ada temannya melihat pasangannya itu tuh pergi berdua dengan orang lain. Nah, jawaban yang diberikan oleh si pelaku selingkuh tetap masih bisa ya membuat si korban selingkuh ini ragu-ragu. Iya mungkin bener ya, pasangan saya itu tuh ya nggak ada apa-apa kok. Ya dia hanya nganterin pulang aja lah seperti yang dia katakan. Iyalah dia memang orangnya ramah, jadi ya nggak bisa disalahin lah. Orang mungkin berpikir nggak tentang pasangan saya, tapi dia sebetulnya sih nggak ada niat apa-apa. Nah, kita akhirnya itu cenderung mau mengatakan begitu. Sebab memang ada dua itu keinginan atau motivasi. Mau tahu kebenaran, tapi di pihak lain berharap-harap bahwa ini nggak benar. Nah kalau dia sudah tahu bahwa memang itu adalah suatu fakta, bagaimana Pak? Nah misalkan kita dapati memang benar, nggak bisa lagi kita elakkan, biasanya reaksi berikut adalah kita marah. Sebetulnya selain marah, karena merasa disakiti oleh perbuatannya, kita pun marah karena merasa dimanfaatkan. Kita merasa bahwa selama ini kita telah berkorban hidup bersamanya dan untuknya. Kita merasa bahwa kita telah memberikan semuanya untuk dia. Sekarang tiba-tiba kita mendengar ia berselingkuh. Nah, buat kita perbuatannya membuktikan bahwa bukan saja ia tidak menghargai pengorbanan kita, ia pun telah memanfaatkan semua kebaikan dan pengorbanan kita. Pada waktu kita melakukan segalanya untuknya, ternyata ia bersenang-senang dengan orang lain. Nah, nggak bisa enggak tuh kita merasa begitu bodoh sebab kita telah dimanfaatkannya. Nah, ini nih yang seringkali ini memicu kemarahan yang sangat besar. Makanya reaksi ini yang seringkali terjadi ketika seseorang itu memergoi pasangannya berselingkuh, Pak. Jadi tidak melalui proses tidak percaya karena dia sudah berhadapan muka, jadi langsung marah di situ ya, Pak ya. Betul. Kalau udah kepergok, bahasa seperti itu, biasanya reaksi yang pertama nggak ada lagi, nggak percaya, udah lewat, langsung kepada kemarahannya. Iya, dan kalau sudah marah gitu, apakah pasangan yang selingkuh itu masih bisa punya alasan itu, Pak? Biasanya kalau udah kepergok kayak begitu, nggak bisa lagi, dia harus akui dia berselingkuh. Tapi yang akan dilakukan oleh si pelaku selingkuh adalah menurunkan kadar keterlibatannya. Oh enggak, ini hanya sekali aja. Kami sebelumnya nggak pernah berbuat. Nah, dia akan turunkan kadarnya seringan-ringannya. Supaya apa tujuannya? Meredakan kemarahan si pasangan. Dan yang kedua ya supaya dia bisa berbuat lagi. Sebab pasangannya kan nanti kan akan lengah, akan beranggapan ya udahlah cuma sekali aja, ya udah saya bisa percaya lagi sama kamu. Mungkin kemarahan itu karena kita merasa bahwa kita sudah setia kepadanya, tapi dia tidak setia kepada kita gitu, Pak. Jadi intinya adalah kita merasa tertipu, Pak Gunawan. Jadi selain marah karena merasa dimanfaatkan, kita merasa tertipu ya. Sebab selama ini kita mengira ia tetap setia. Selama ini kita beranggapan bahwa ia bekerja begitu keras untuk kita. Kita pun mengasihinya dan beranggapan bahwa ia mengasihi kita pula. Tapi tiba-tiba kita disadarkan bahwa semua itu ternyata tidak benar. Ya, ia telah bersama orang lain dan membagi hidupnya dengan orang itu. Wah, tiba-tiba kita disadarkan bahwa sesungguhnya ia hanya berpura-pura saja di hadapan kita. Kita merasa begitu bodoh karena tertipu olehnya. Nah, perasaan kok saya dibodohi, ditipu oleh dia, itu membuat kita lebih marah lagi. Jadi selain timbul kemarahan juga timbul penyesalan terhadap dirinya sendiri gitu, Pak. Ya, maksudnya penyesalan karena aduh sayangnya saya kok bisa diperlakukan seperti itu, kok dia bisa menyalahgunakan kepercayaan kita, kok dia enak aja menyakiti kita. Ya, saya udah berkorban begini besar, ya muncul semuanya itu, Pak Gunawan. Dan itu akan menambah kacaunya perasaan dan menambah besarnya kemarahan. Lalu apalagi yang setelah itu, setelah marah-marahnya kan
orang marah tidak bisa terus-menerus, akan turun juga kemarahan itu. Lalu bagaimana Pak Paul? Biasanya reaksi berikut adalah kita ingin membalas Pak Gunawan. Nah, kita ini biasanya tuh ingin menyakitinya sedalam-dalamnya. Kita merasa perbuatannya tidak terampuni dan baru dapat terselesaikan bila ia pun mengalami kesakitan yang sama. Nah, pada saat ini tidak jarang kita memikirkan berbagai cara untuk membalas, termasuk, hati-hati ini, pikiran untuk berselingkuh. Kita merasa semua usaha untuk hidup dalam kesetiaan terbuang dengan percuma. Nah, akhirnya kita pun tergoda untuk mencampakkan semua itu. Kita tidak ingin dirugikan, kita tidak ingin diperlakukan sebagai orang bodoh. Nah, masalahnya adalah kita kan bukannya dia. Kita tidak mau dan tidak bisa berselingkuh hanya untuk membalasnya, ya nggak bisa. Nah, kita tidak lagi akhirnya membiarkan pikiran ini berkembang. Kita nggak bisa balas dia. Nah, akhirnya kita matikan perasaan-perasaan ini. Namun, memang nggak bisa nggak. Ini menambah rasa frustrasi. Karena kita nggak bisa membalas, tapi rasa kemarahan begitu besar. Kita tahu jangan sampai kita berbuat dosa, jangan sampai kita salah lagi di hadapan Tuhan. Jadi rasa terjepit itu tuh juga besar. Pada kondisi seperti itu, biasanya ada teman-teman itu yang mengatakan memang kepadanya dengan tujuan menghibur tentunya, tetapi saya rasa juga akan mempersulit orang ini dengan mengatakan ya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kan itu firman Tuhan gitu Pak Paul. Ya biarkan yang selingkuh ya kamu jangan ikut-ikutan, kan seringkali dikatakan begitu. Betul, jadi akhirnya ya kita tahu ya ini pikiran salah, balas selingkuh itu salah. Jadi kita akhirnya ya nggak mau melakukan itu. Nah akhirnya kemarahan makin menanjak, makin membesar. Udah dah kita itu tuh inginnya tuh ya melampiaskan kemarahan kita sepuas-puasnya. Kita ingin dapat mencaci makinya dan mengatakan semua yang dapat melegakan hati. Nah ada masalah lain yaitu masalahnya adalah kita tahu bahwa jika kita terus melampiaskan kemarahan, maka lebih besar kemungkinan ia akan meninggalkan kita. Nah, kita takut ia justru akan menemukan alasan untuk bersama dengan rekan selingkuhnya. Itu sebabnya kita terpaksa lagi menahan kemarahan supaya ia dapat kembali kepada kita. Nah, sudah tentu menambahkanlah perasaan terhimpit kita ini. Mau balas nggak bisa, mau ngamuk-ngamuk juga jangan. Aduh, kita ingin dan harus marah, tapi nggak boleh marah. Nah, namun karena berharap dia akan kembali, kita akhirnya menahan emosi. Waduh, ini perasaan yang memang sangat sulit Pak Gunawan, sebab kita merasa saya sudah jadi korban. Sekarang dalam proses pemulihan, saya jadi korban kedua lagi, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini nih yang membuat pasangan yang dicurangi itu tuh tertekan luar biasa. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti itu, biasanya untuk melampiaskan kemarahannya itu diwujudkan dalam bentuk seperti apa, Pak? Sebagian orang karena memang akhirnya nggak bisa lagi menahan diri, Pak Gunawan. Susah sekali ya dalam kondisi seperti ini, makanya ada yang berpikiran pintas. Udah dah, saya mau cerai saja. Itu sering terjadi, Pak Gunawan. Tapi sesungguhnya perasaan cerai itu tuh atau pikiran cerai itu muncul bukan karena sungguh-sungguh ingin bercerai, tapi karena udah nggak tahan lagi hidup dalam penderitaan seperti ini. Jadi keinginan lepas dari penderitaan begitu kuat dan yang terpikir sekarang adalah ya bercerai dah. Saya balas berselingkuh nggak bisa, mencaci maki dia, memarahi dia terus menerus juga nggak bisa. Udah dah, tapi hidup kayak begini juga nggak bisa. Udah dah, lepasin dah. Saya nggak mau lagi hidup dalam penderitaan seperti ini. Nah, ini godaan yang besar yang juga kita harus tahan, ya. Tapi biasanya untuk seorang istri atau seorang ibu kalau dia sudah punya anak-anak untuk Pak, faktor kehadiran anak-anak itu yang mencegah dia untuk bercerai gitu. Jadi untuk memilih alternatif cerai itu tadi. Betul, ini yang seringkali menjadi pencegah orang untuk bercerai karena memikirkan dampaknya pada anak-anak dan sebagainya. Tapi ya saya mengerti ya kenapa pada tahap ini begitu mudahnya pikiran cerai itu muncul. Dan saya mengerti bahwa sebetulnya bukannya karena ingin cerai, tapi karena nggak tahan lagi dalam penderitaan ya. Sebab pada masa ini kita terus berharap dia kembali kepada kita. Ya, jadi akhirnya walaupun susah kita merelakan diri, menahan kemarahan supaya kembali. Kita terus bertahan. Nah,
Misalnya nih ya, misalnya dalam kondisi seperti ini nih, ternyata dia tidak serta-merta memutuskan hubungan dengan rekan selingkuhnya. Misalkan kita mendapati dia terus menjalin relasi dengannya. Nah, waktu kita menemukan hal ini biasanya tuh udah dah. Habislah semua kesabaran kita. Kita merasa semua pengorbanan kita untuk memenangkannya sia-sia. Kita telah mengalah, walau sesungguhnya ia yang harus mengalah. Kita telah menahan diri, meski ia yang harus menahan diri. Namun bukan saja ia tidak menghargai pengorbanan kita, ia pun memanfaatkan kebaikan hati kita. Kita bertambah marah dan yang penting kita bertambah kecewa. Nah, pada titik ini, pada saat ini nih, motivasi untuk mempertahankan pernikahan mencapai titik terendahnya Pak Gunawan. Karena dia merasa kecewa terhadap pernikahannya itu, Pak. Sebab dia merasa ya dia udah berusaha menahan diri, nggak membalas dengan selingkuh lagi. Dia berusaha menahan diri untuk nggak marah. Dia menahan supaya pasangannya kembali. Dia ketahui pasangannya masih menjalin relasi, masih berkomunikasi. Wah, itu tuh titik terendah Pak Gunawan. Mudah sekali pada titik itu tuh benar-benar terjadi perceraian. Jadi orang kalau udah berusaha mengorbankan diri sampai titik akhir terus melihat pasangannya kok terus menjalin relasi dengan rekan selingkuhnya, nah motivasi udah hampir nggak ada lagi tuh. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi biasanya Pak Paul? Kita akhirnya kehilangan pijakan Pak Gunawan. Ini benar-benar sebuah situasi di mana kita merasa dunia kita runtuh, semua habis, hidup menjadi begitu kosong, kita tidak tahu lagi apa yang mesti dilakukan. Kita biasanya tercebur ke dalam lembah depresi. Benar-benar depresi berat kita itu tuh. Nah, di saat ini memang penting sekali ya ada orang yang mengelilingi kita, mendukung kita, mendoakan kita, menghibur kita. Karena nggak bisa tuh jalan sendirian. Benar-benar dunia hancur. Ya, bahkan ada yang sampai memutuskan untuk bunuh diri itu pada saat seperti ini ya Pak Paul ya? Ya, dan kadang-kadang ini yang saya dengar dari korban selingkuh. Mendingan saya mati aja Pak, saya mau akhiri hidup saya Pak. Meskipun ada anak, ada apa, tapi tetap di titik ini nih orang sering berkata begitu, mendingan saya mati. Karena sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia perbuat gitu. Ya, jadi di tahap awal setelah mengetahui pasangannya berselingkuh, pasangannya memberikan janji-janji, dia tahan kemarahannya, dia tahan tindakannya supaya nggak berbuat dosa, dia masih adalah pengharapan bahwa mungkin akan berubah. Tapi setelah mengorbankan diri seperti itu, ketahuan pasangannya masih berhubungan dengan rekan selingkuhnya, pada umumnya tuh kemarahan udah nggak cukup lagi untuk diungkapkan. Jadi perasaan yang muncul adalah hilang semuanya, habis, pijakannya runtuh, dunianya hancur. Ya, tetapi di dalam Tuhan kita tahu selalu ada jalan keluar, ada pengharapan. Nah, apa yang ingin Pak Paul sampaikan sebagai suatu saran kepada mereka yang menjadi korban selingkuh ini, Pak Paul? Yang pertama adalah pada saat ini penting bagi kita untuk melanjutkan hidup. Ya, saya mau ngomong dengan perlahan-lahan supaya kalau ada pendengar kita yang dalam kondisi seperti ini ya bisa menimba manfaatnya. Penting bagi kita untuk melanjutkan hidup. Jadi, lakukanlah semua tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, kita harus memaksa diri untuk melihat hidup secara lebih luas. Hidup tidak hanya terdiri dari dia, yaitu pasangan kita. Enggak ya. Ada banyak hal dalam hidup yang mesti diperhatikan. Tanggung jawab kita bukanlah kepada dia seorang. Jadi, berusahalah untuk mengerjakan tugas sehari-hari kita. Betapapun berat rasanya hati ini melakukan tanggung jawab kita, jangan sampai berhenti. Hidup kita masih harus berjalan. Besok kita harus bangun. Besok kita harus siapkan masakan. Besok kita harus kerja. Besok kita harus mengajarkan anak-anak studinya, pelajaran sekolahnya. Lakukan tugas-tugas kita. Jangan sampai berhenti. Karena kalau kita berhenti, makin kita itu terpuruk-terpuruk. Tapi perasaan marah, perasaan putus asa, itu seringkali membuat kita itu tidak bisa melakukan tanggung jawab yang secara normal gitu Pak Paul. Saya mengerti ya, sebab udah berat sekali hati, udah konsentrasi, udah buyar, bagaimana bisa memikirkan hal-hal lain, benar-benar susah sekali, benar-benar berat sekali. Tapi saya mau mengatakan, kalau kita biarkan diri kita, udah deh, nggak mau ngapa-ngapain, diam aja dah. Biasanya tuh, waduh, kita seperti spiral, makin terus tersedot ke bawah tuh. Pikiran kita makin negatif, makin nggak ada pengharapan, kita makin sering menangis, hidup kita benar-benar hancur.
nah tambah terpuruk. Maka meskipun susah, sedapatnya terus lanjutkan hidup. Tanggung jawab apapun yang kita mestinya lakukan, tetap lakukan. Hal lain yang perlu dikerjakan apa Pak Paul? Yang berikut adalah secara emosional kita harus memisahkan diri darinya. Sebab jika tidak, hidup kita akan terus terombang-ambing. Maksudnya apa tuh saya berkata memisahkan diri darinya secara emosional? Kita harus mengatakan bahwa ini adalah hidupnya dan pilihannya. Kita tidak bisa membiarkannya mengayun-ayunkan hidup kita sekehendak hatinya. Kita harus berkata bahwa hidup menjadi baik atau buruk bukan karenanya. Jadi jangan biarkan pasangan kita itu tuh menjadi penguasa hidup kita. Dia menjadi penentu hidup kita. Jangan. Hidup kita bukanlah hidup dia. Hidup dia adalah hidup dia. Biarkanlah dia urus hidupnya. Kita mesti urus hidup kita. Jadi pada tahap-tahap ini nih. Setelah mengetahui pasangan berselingkuh dan dia masih terus berselingkuh. Nggak mau putuskan hubungannya. Secara emosional agar kita bisa lanjutkan hidup kita. Kita harus memang secara emosional memisahkan diri darinya. Kita harus berkata, ya udah ini hidupmu. Ini hidup saya bertanggung jawab atas hidup saya mesti mengerjakan tanggung jawab saya ini. Artinya mulai belajar hidup mandiri gitu Pak. Ya, dan jangan bergantung kepadanya. Jangan terus melihat dia sebagai sumber kebahagiaan kita, sumber pengharapan kita. Ya enggak. Kita harus lepaskan. Dia enggak lagi menjadi sumber apapun dalam hidup kita. Enggak bisa tuh. Kalau kita terus melihat dia sebagai sumber-sumber apapun dalam hidup kita, wailah hidup kita itu terayun-ayun, terhempas ke sana ke sini. Nggak bakal bisa jalan lagi. Tapi sebagian istri itu tetap mengharapkan adanya bantuan finansial gitu, karena dia belum siap itu untuk secara finansial bisa menghidupi anak-anaknya dan sebagainya gitu Pak. Oke, yang saya maksud secara emosional terpisah bukan secara fisik terpisah Pak Gunawan. Jadi maksudnya bukan pisah rumah, mau pindah rumah, enggak, tetap serumah, tapi secara emosional, secara mental kita berkata enggak. Saya nggak mau lagi tuh bergantung pada dia sebagai pemenuh kebutuhan kita, enggak ya. Saya mau hidup jalan sendiri. Dia mau begitu ya udah urusan dia. Jadi secara emosional kita pisahkan diri. Lalu apa lagi yang bisa dilakukan Bapak? Nah berkaitan dengan itu jadinya jangan terlalu memberikan terlalu banyak bobot pada perkataannya. Kita tidak akan pernah tahu dengan pasti apakah ia tengah berbohong atau tidak. Kalaupun ia mengatakan sesuatu yang benar, misalnya ia berkeputusan untuk meninggalkan selingkuhnya, besar kemungkinan ia akan tergoda untuk menjalin relasinya kembali. Jadi sebaiknya pada saat seperti ini kita tidak bergantung pada perkataannya. Ia dalam kondisi bingung. Jadi kita tidak bisa menggantungkan hidup pada perkataan orang yang tengah bingung. Betapa seringnya saya mendengar seseorang misalnya istri berkata, aduh senang hari ini Pak Paul. Kenapa? Tadi dia itu bisa berkata bahwa dia menyayangi saya. Nggak hampir 24 jam. Ambruk lagi. Kenapa? Ketahuan. Dia SMS-an lagi sama pasangan selingkuhnya. Jadi saya sering berkata, jangan gantungkan diri pada perkataan pasanganmu. Apapun yang dia katakan, terima kuping kanan, keluarkan kuping kiri. Sebab dia itu dalam keadaan bingung, nggak stabil, dia nggak tahu dia mau apa. Hari ini dia bilang hitam, 2 jam kemudian dia bilang putih. Nggak bisa kita gantungkan. Kalau kita gantungkan diri pada perkataan pasangan kita dalam kondisi seperti ini, hidup kita itu seperti benar-benar ayunan yang diputar-putar. Ya, sebagai orang beriman, apa sebaiknya yang kita lakukan, Bapak? Kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan memelihara hubungan yang intim dengannya. Kita tengah menjalani kehidupan yang mustahil dijalani dengan kekuatan manusia. Jadi bersandarlah kepada Tuhan, bacalah firman-Nya setiap hari, dengarkanlah pesan-pesan yang disampaikannya kepada kita. Inilah sumber kekuatan kita. Ya, mungkin ada ayat yang bisa langsung Pak Paul sampaikan sehubungan dengan hal ini, Pak Paul. Amsal pasal 20 ayat 21 hingga 22 berkata, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Ini yang ingin saya katakan ya. Perselingkuhan masuk dalam kategori milik yang diperoleh dengan cepat. Nah firman Tuhan tadi berkata ya, milik yang diperoleh dengan cepat. Tuhan tidak akan memberkati
dan mereka tidak akan dapat mencicipi kebahagiaan. Ya, dari pihak kita, Tuhan meminta agar kita menantikannya. Dia sudah berjanji untuk menyelamatkan kita. Jadi jangan membalas dan jangan menggunakan cara dunia. Gunakan cara Tuhan selalu, dan pada waktunya Tuhan akan bertindak. Biasanya pada kondisi seperti ini, kita itu sulit untuk berdoa, sulit untuk membaca kitab suci, Pak Paul. Apalagi merenungkan firman Tuhan itu. Karena pikirannya sudah tertuju kepada hal-hal seperti ini, Pak Paul. Perselingkuhan ini. Betul, maka ini pergumulan yang berat, tapi kita mesti tujukan mata dan pikiran kita pada Tuhan Yesus. Terus pada Dia. Nggak boleh pada problem kita, pada perselingkuhan kita. Meskipun saya ngerti, melek mata ngelihat dia sedih lagi, hancur lagi. Iya, tapi terus ingat. Saya mau terus pandang Tuhan Yesus. Dialah kekuatan kita. Untuk kita membaca firman-Nya, Dia memberikan kekuatan, janjinya lagi buat kita hari ini. Kita pegang janjinya. Jadi benar-benar fokuskan hanya pada Dia, bukan pada pasangan kita. Ya, tadi Pak Paul katakan, walaupun kita tinggal serumah, tetapi secara emosional kita tidak boleh tergantung kepada pasangan yang selingkuh ini tadi, Pak Paul ya. Nah, bagaimana kalau dia mengajak kita misalnya ke gereja? Saya kira kalau dia mengajak kita ke gereja, kita pergi. Sebab kenapa? Ya, kita berdoa supaya Tuhan berbicara kepada dia lewat khotbah yang didengarkan. Dan biarlah dia kembali mengingatnya betapa indahnya bisa pergi ke gereja bersama-sama dengan keluarganya. Tapi biasanya orang tidak mau, Pak Paul. Pasangan, khususnya istri itu ya, tahu gitu, dia malah tidak mau itu diajak ke gereja oleh suaminya. Karena dianggap ini munafik ini, si suami ini gitu. Oke. Kalau memang kita melihat ini adalah upaya manipulasi ya, bahwa suami kita itu tuh sebetulnya tuh hanya ingin orang melihat dia itu sama kita masih baik-baik aja, nggak ada apa-apa, reputasinya nggak tercemar. Kalau kita lihat adanya unsur itu, ya silakan tolak. Nggak usah pergi ke gereja sama-sama dia. Ya, Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan ini. Dan kepada para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang reaksi korban selingkuh. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.